Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih semangat mendengarkan cerita firman Tuhan? Yeay, pasti tetap semangat. Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan bersama saya, Kak Tuti Zai. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami. Agar kami mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Engkau firmankan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayatnya yang pertama. Sekali lagi, dari Mazmur pasal 27 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Waduh, lampunya padam adik-adik. Tidak ada lagi terang. Apakah adik-adik melihat saya? Saya juga tidak bisa melihat adik-adik. Kita sekarang butuh terang adik-adik supaya saling melihat. Wah, lampunya sudah nyala kembali adik-adik. Sekarang udah ada terang. Jadi, saya bisa melihat adik-adik semua. Apakah adik-adik bisa melihat saya? Nah, itulah fungsinya terang adik-adik. Terang itu tidak hanya membuat kita bisa saling melihat antara satu dengan yang lain. Terang juga bisa membantu kita dalam beraktivitas. Sehingga segala aktivitas kita boleh berjalan dengan baik. Dan bukan hanya itu adik-adik. Bukan hanya berjalan dengan baik aktivitasnya. Tapi kita juga selamat dalam beraktivitas. Coba deh, sederhananya nih. Ayo semua tutup mata. Sambil berjalan. Gimana rasanya adik-adik? Apakah bisa berjalan dengan tutup mata? Tidak bisa kan? Sebab ketika kita tutup mata, tidak ada terang. Semuanya terlihat gelap. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, kita tidak bisa selamat. Kita bisa saja tuh jatuh ke dalam lubang kalau tiba-tiba di depan ada lubang. Kita bisa saja tuh terantuk kakinya. Dan itu akan sakit. Nah, jadi begitulah fungsinya terang dalam hidup ini adik-adik. Sangat bermanfaat. Sekali lagi, terang tidak hanya membantu kita untuk saling melihat, untuk saling beraktivitas, tapi terang juga bisa membawa kita melakukan segala aktivitas dengan selamat. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini tuh mau mengatakan kepada kita bahwa terang dalam hidup ini kita butuhkan dan terang yang sesungguhnya itu adalah Tuhan. Jadi ceritanya adalah seorang raja bernama Daud. Daud itu raja kedua
bagi bangsa Israel. Sebuah bangsa yang sangat besar, adik-adik. Nah, Daud memimpin bangsa yang besar itu. Dia raja di sana. Dalam perjalanan hidupnya dan pemerintahannya, pekerjaannya, ada banyak masalah yang dihadapi olehnya. Ada banyak musuh mau menghancurkan Daud. Termasuk raja pertama, yaitu Saul. Ketika pertama sekali Tuhan memilih Daud menjadi raja, Saul tidak setuju, adik-adik. Dia mau membunuh Daud. Dia mengejar Daud, dia terus mengejar dan mau menghabisi nyawanya Daud. Tapi pada akhirnya Tuhan menyelamatkan Daud. Bukan juga hanya Saul. Ada banyak bangsa-bangsa lain yang mau menghancurkan Daud, mau menghancurkan pemerintahannya. Tetapi karena dia punya Tuhan yang adalah terang, maka dia selamat. Itulah mengapa lewat firman Tuhan ini ia mengatakan, Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku. Sehingga dia bilang, dia tidak takut. Kepada siapa aku harus takut? Aku punya Tuhan. Tuhan itu terang. Kalau ada terang, maka seperti tadi, dia bisa melakukan segala aktivitasnya, aktivitas pemerintahannya, pekerjaannya dengan baik. Dan bukan hanya bisa melakukan segala pekerjaan dengan baik, dia juga memperoleh keselamatan. Ketika Tuhan adalah terang, maka sekalipun ada banyak musuh, kita bisa melihatnya. Kenapa? Karena ada terang. Dan terang itu menurut Daud adalah Tuhan. Makanya dia tidak takut, dia tidak gemetar. Sekalipun banyak musuh yang ingin mengancam nyawanya. Nah, adik-adik, sekarang apa yang harus kita renungkan bersama lewat cerita firman Tuhan ini? Lewat kesaksian Daud bahwa Tuhan adalah terang bagi orang percaya. Jadi dalam hidup ini adik-adik, kita butuh terang. Dan terang itu adalah Tuhan. Terang yang daripada Tuhan itu tidak hanya membantu kita beraktivitas seperti ke sekolah, seperti kita bisa membaca karena ada terang. Bukan hanya itu adik-adik. Tapi ketika Tuhan adalah terang, maka Ia akan membawa kita kepada keselamatan. Kalau terang ada, kita bisa melihat musuh. Kita bisa melihat iblis yang mau mengganggu kita. Kenapa? Karena ada terang. Karena itu, pertama, lewat firman Tuhan ini, kita diajari bahwa kita harus percaya Tuhan itu terang dan keselamatan bagi kita. Sehingga kita tidak perlu lagi takut. Siapa di antara adik-adik yang masih suka takut kegelapan? Takut tuh kalau udah malam gelap, takut tidur di kamar sendirian, takut keluar rumah sendirian. Takut disuruh mama ke dapur karena gelap, udah malam. Siapa? Nah, lihat firman Tuhan ini kita diajar tidak boleh takut lagi. Karena kita punya Tuhan yang adalah terang. Kalau Tuhan ada di hati kita, maka terang ada dan kita tidak lagi takut sama seperti Daud. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah terang. Bukan hanya terang, tapi yang menyelamatkan. Amin. Amin adik-adik.
Nah, berikutnya hal kedua yang akan menjadi pembelajaran perenungan kita bersama lewat firman Tuhan ini, kita diajar bahwa Tuhan yang adalah terang itu punya kuasa. Kuasa apa? Untuk menerangi. Tuhan itu mampu menerangi, memberi cahaya dalam hidup kita. Dan sekali lagi, bukan hanya cahaya yang Tuhan beri supaya kita bisa melihat, tapi juga menyelamatkan. Tuhan mampu memberi kita cahaya di dalam hati, di dalam pikiran, supaya kita jadi anak yang pintar. Masa depan kita cerah. Mengapa? Karena ada cahaya yang menerangi hati. Bahkan ketika kita sakit, kita lemas tubuh kita tidak berdaya. Maka Tuhan punya kuasa memiliki cahaya di dalam hati yang menerangi. Sehingga cahaya itu membantu kita memiliki semangat kembali untuk sembuh. Bahkan untuk masa depan kita saja, nanti aku mau jadi apa ya? Bagaimana ya masa depanku? Bagaimana kalau aku naik kelas nanti? Bagaimana ke depannya? Bagaimana supaya kita tahu itu? Maka kita butuh terang, butuh cahaya untuk melihat itu. Cahayanya dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan akan memberi cahaya. Tuhan punya kuasa memberi itu. Sehingga kita akan memperoleh masa depan. Kebutuhan kita setiap hari. Bagaimana kita bisa memperolehnya? Tuhan akan memberi kita cahaya, keselamatan. Dua hal itu Tuhan akan gunakan. Diberi di hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita tahu bisa melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, supaya kebutuhan kita tercukupi melalui orang tua, melalui pekerjaan orang tua. Tuhan beri hikmat ke orang tua dalam bekerja, sehingga lewat pekerjaan itu kebutuhan kita terpenuh. Dan termasuk kita juga. Tuhan akan beri cahaya di dalam hati kita supaya kita itu tahu cara bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kita tidak akan kekurangan lagi. Nah, yang terakhir adik-adik, lewat firman Tuhan ini, dia mengajak kita semua untuk bisa menjadi anak terang. Kan tadi kita sudah ada terang dari Tuhan. Tuhan sudah beri kita terang ketika kita percaya. Karena itu kita juga harus bisa menerangi, menjadi terang. Apa tuh maksudnya? Kita harus bisa menjadi cahaya, menjadi lampu bagi teman-teman kita. Supaya teman-teman kita, orang lain, bapak mama kita, kakek nenek kita, tante kita, sahabat, teman di sekolah, bahkan guru-guru kita, mereka juga bisa memiliki terang. Ketika kita bisa menerangi mereka, kita punya cahayanya. Kita menjadi anak-anak terang. Bagaimana tuh caranya? Menjadi terang bagi orang lain. Sederhananya dari cara kita bicara. Kita harus bisa menunjukkan jalan bagi teman kita lewat perkataan kita. Coba nih kalau setiap hari ada tuh anak-anak maki-maki terus. Apakah itu menerangi jalan membawa keselamatan bagi temannya? Tidak kan adik-adik? Terang itu ketika lewat kata-kata kita memberi semangat kepada teman kita yang mungkin sedang sedih, sedang terluka hatinya.
sedang dapat nilai jelek, lewat kata-kata kita, kita menjadi terang baginya. Menunjukkan jalan dengan cara apa? Ayo teman, semangat. Kamu pasti bisa. Kita belajar lagi ya. Dengan demikian, dia sudah melihat jalan apa yang harus dilakukannya supaya dapat nilai yang bagus. Apalagi ketika teman kita sedang malas. Bagaimana kita menjadi terang bagi teman yang malas? Kita bilang ke dia, ayo gak boleh malas loh kawan, kita ngerjain tugas kelompok yuk. Saat itu kita sudah menjadi terang yang menunjukkan jalan supaya dia tidak malas. Bagaimana menjadi terang bagi orang tua? Ketika kita melihat, papa mamaku ini malas ke gereja. Kita harus menjadi terang yang bercahaya, yang menunjukkan jalan yang benar bagi papa mama. Kita ingatkan tuh papa mama, papa mama, hari ini hari Minggu loh, kita ke gereja yuk. Papa mama, tadi pagi kita lupa berdoa loh, karena kita beraktivitas banyak. Malam ini kita berdoa yuk. Nah, ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, maka kita sudah menjadi terang, anak-anak terang yang menerangi, menunjukkan jalan yang membawa teman-teman, sahabat, orang tua kita, keluarga kita ke jalan yang benar dan keselamatan. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kembali bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan mengajar kami lewat firman-Mu bahwa Engkau adalah terang bagi kami. Tuhan adalah terang yang menerangi jalan kami dan membawa kami kepada keselamatan sehingga kami tidak perlu lagi takut. Dan Tuhan juga mengajak kami untuk menjadi anak-anak terang. Biarlah firman-Mu Engkau berkati di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, demikian firman Tuhan adik-adik. Shalom.